Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Sari berita, konversi minyak, konversi dari minyak tanah ke gas LPG subsidi di Kabupaten Natuna hingga tahun 2025 belum dapat dilakukan. Berita lainnya, cuaca panas beberapa hari terakhir, peristiwa kebakaran mulai mewarnai Natuna. Dari Jalan Sepampang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama, konversi dari minyak tanah ke gas LPG subsidi di Kabupaten Natuna hingga tahun 2025 belum dapat dilakukan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Marjani. Belum dapat dikonversikan dari minyak tanah untuk beralih ke gas LPG subsidi di Natuna disebabkan oleh permintaan masyarakat yang tidak setuju untuk beralih ke gas tersebut. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh pemerintah di 17 kecamatan di Natuna, mencapai 80% lebih masyarakat masih berharap tetap menggunakan minyak tanah bersubsidi untuk keperluan sehari-hari. Pelaksanaan tugas PLT Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam SDA Sekretariat Daerah Setda Natuna, Zul Paradian, kepada RRI mengatakan dari survei yang dilakukan, masyarakat Natuna rata-rata tidak mau beralih ke gas LPG atau tetap menggunakan minyak tanah. Jika dikonversikan ke gas subsidi, harga minyak tanah akan mahal atau harga non-subsidi. Hasil survei kita dengan masyarakat, kita kan surati kecamatan nih, seluruh kecamatan, jadi hasil survei masyarakat menolak itu melakukan konversi dari gas dari minyak tanah ke LPG. Udah, masyarakat kita masih menggunakan minyak tanah. Itu hampir 90% malahan Pak, 85% lebih lah. Hanya untuk kecamatan Bunguran Timur sama Bunguran Timur Laut itu yang hanya setuju. Itu pun nggak terlalu drastis sebenarnya, paling tak 55% berbanding 45% lah. Sementara itu, kota minyak tanah di Kabupaten Natuna tahun 2025 ada pengurangan jika dibandingkan pada tahun lalu. Tahun 2024, Kabupaten Natuna memperoleh kota minyak tanah sebesar 3.278 kiloliter. Sedangkan untuk tahun 2025, hanya 3.246 kiloliter atau ada pengurangan sekitar 32 kiloliter dari tahun 2024. Untuk di wilayah Provinsi Kepri, Natuna dan Anambas yang masih belum dapat dialihkan dari minyak tanah ke gas LPG bersubsidi tersebut. Ada, kotanya ada. Ya, nanti saya bandingkan dari tahun 2024 sampai dari tahun 2024 ke 2025. Udah, itu sebagai gambaran Bapak untuk yang belum untuk Provinsi Kepri, yang belum konversi minyak tanah ke gas itu kita sama Anambas. Masyarakat Natuna tidak mau beralih ke gas LPG subsidi dengan berbagai pertimbangan. Salah satu seperti keselamatan. Masyarakat awam merasa was-was jika memasak menggunakan gas LPG yang dikhawatirkan akan meledak membahayakan bagi mereka. Demikian Marjani melaporkan. Baik, pendengar, kami sampaikan berita lainnya, kebakaran lahan di Penari dan Selemut atau Semitan, Kabupaten Natuna kembali terjadi. Untuk mengetahui terkait hal tersebut, selengkapnya kita ikuti wawancara reporter Analia Widi dengan Kalaksa BPBD Natuna, Raja Darmika berikut ini.
Pak Raja, ini terkait kebakaran lagi kembali begitu karhutla di lokasi yang sama ya Pak informasinya. Ya. Nah, bagaimana dalam upaya untuk memadamkan apinya dari tadi kemarin sore hingga hari ini Pak? Ya, sebenarnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di daerah Penarik itu sudah dari hari Minggu kemarin, ya, sudah terjadi. Udah dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pemadam Kebakaran, ya, tim Pak Sawa, udah turun karena posisinya memang itu lahan kosong, ya. Kemudian mereka sudah berhasil padamkan, ya, karena bara-baranya masih ada, kemudian ditiup angin, kemudian mulai kembali. Nah, jadi pas hari Senin itu semalam itu kita temukan lagi apinya meluas gitu. Jadi setakat ini kita memang mencoba untuk melakukan penanganan bagaimana luas kebakaran itu jangan sampai ke area pemukiman seperti itu. Kalau dari perkiraan sendiri Pak, untuk luas lahan yang terbakar pada kemarin Senin sore hingga tadi malam itu berapa Pak? Karena situasi memang gelap, ya, kita juga kekurangan penerangan. Sulit juga kita memperkirakan. Rencana pagi ini kita akan melakukan pengukuran kisaran luasnya berapa gitu kan. Kita akan coba naikkan drone, kemudian kita akan mengukur dan membuat laporan ke pemerintah pusat lah, ke BNPB, kemudian ke Kementerian Kehutanan juga. Kita coba cari peluang lah bagaimana caranya mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Tapi sebenarnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Natuna ini, kita memang perlu menggiatkan upaya pencegahan lah dengan melibatkan masyarakat, ya, karena tanpa melibatkan masyarakat kita petugas terus terang jumlah personil terbatas. Dan upaya-upaya pencegahan akan jauh lebih baik dibandingkan kita melakukan penanganan. Nah, kalau diperkirakan sendiri ini sampai lebih dari 5 hektar kah Pak? Atau dari api yang sangat besar begitu? Kalau lihat dari hari kejadiannya hari Minggu, saya rasa itu lebih dari 5 hektar kayaknya, ya. Kemudian kalau saya coba jalan itu aja waktu kita melakukan pemadaman itu dari titik 1 ke titik 2 itu kan itu biasanya nyambung tuh. Titik 1-nya sebelah kanan jalan, kemudian titik 2-nya sebelah kiri jalan misalnya kan ya. Maksudnya memanjang ya, bukan nyebrang, memanjang ya, atas bawah lah gitu, seperti itu. Nah, itu aja jaraknya ada sekitar berapa gawang ya? Sekitar 9 gawang itu. Makanya kita memastikan pagi ini, dan teman sudah melakukan patroli juga. Dengan adanya patroli kita berharap ya ditemukan titik api itu sedini mungkin, karena kalau apinya masih kecil mudah kita padamkan. Kalau sudah besar agak sulit kita, seperti itu. Nah, kalau ini sendiri Pak, persiapan yang dilakukan dari BPBD ini sebenarnya apa saat ini Pak? Sekarang kami sedang memastikan peralatan itu bisa dipakai secara optimal. Kita tidak mau ada selang yang bocor, tidak mau ada pompa yang tidak hidup saat kita menggunakan. Karena kondisi kalau misalnya sudah di lapangan itu, kita pastikan alat itu berfungsi dengan baik. Jangan sampai saat kita mau memadamkan api terakhir, ya kan, pipa ataupun pompa tidak nyala, ya kan, habis BBM dan segala. Maka kegiatan hari ini kita memastikan peralatan itu bekerja dengan baik. Yang tidak baik kita singkirkan dulu untuk kita perbaiki, dan yang baik yang kita anggap layak untuk beroperasi. Berapa personel atau anak buah Bapak dari BPBD yang turun Pak? Dari sore kemarin ya, itu ada 11 orang yang turun, dan hari ini 1 regu juga kita turun untuk memastikan daerah lokasi yang kebakaran kemarin itu tidak meluas kembali. Dan kami juga koordinasi dengan pihak TNI Polri, Damkar, ya, bagaimana sama-sama lah kita melakukan pemadaman. Karena gini, api yang sudah kita pastikan padam, kalau masih ada bara itu, ya kan memang pada siang hari nggak akan kelihatan, ya, seperti itu. Paling juga asap, tapi itu potensinya ada. Maka oleh sebab itu, kalau
kita melakukan pemadaman, pastikan betul memang apinya itu tidak ada lagi, gitu kan. Asap pun kalau bisa memang kita padamkan. Tapi memang jarak jangkaunya dari jalan, ya, mobil pemadam kebakaran untuk menarik pipanya itu udah lebih dari 200 meter. Ini salah Gitu. satu juga mungkin kesulitan di lapangan kah, Pak? Iya, gitu. Memang. Jadi kami memastikan sekarang selang kita ada 5. Satu selang misalnya panjang 30 meter. 5 berarti hanya 150 meter. Kemampuan pompa sejauh itu. Kalau kita tarik lagi panjang, kita paksakan sampai 6 ataupun 8 pipa dengan panjang selang itu atau pipa itu 30 meter, otomatis kemampuan pompanya itu tidak cukup, malah bisa pecah itunya gitu. Makanya kita juga mengharapkan Damkar dalam hal ini pemerintah Kabupaten Natuna memiliki armada pemadam kebakaran yang khusus karhutlah. Kalau kita lihat, kalau kita memang punya selang yang mampu, pompanya mampu menjangkau sampai 500 meter, nah itu akan jauh lebih baik. Karena dengan jarak 500 meter itu kita bisa menjangkau. Karena kami melihat ya, kebakaran itu kan memang sudah bisa kita perkirakan daerah-daerah mana saja. Kalau penarik itu langganan. Kemudian ada lagi di daerah Batu Biklari itu, ya kan? Apa namanya itu? Kemudian dari SP menuju Batubi. Nah, kemudian Bunguran Selatan selain penarik ada beberapa daerah-daerah spot lainnya gitu. Dan memang kami berharap sekali masyarakat itu kalau memang menemukan api masih kecil, ya kan, selain melaporkan, bantulah untuk melakukan pemadaman. Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Tahap 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna, dari total 1027 pelamar, 126 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Natuna, Muhammad Alim Sanjaya, melalui RRI mengimbau peserta yang lulus untuk mempersiapkan diri menghadapi tahapan seleksi berikutnya. Ia juga mengingatkan agar mereka selalu memantau perkembangan pengumuman resmi melalui laman bkpsdm.natuna.go.id. Untuk peserta seleksi tahap kedua, kami harapkan untuk selalu memantau perkembangan jadwal pelaksanaan seleksi tahap kedua. Dan bagi para calon peserta untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alim Sanjaya juga menginformasikan bagi peserta yang telah dinyatakan lulus administrasi, mereka berhak mengikuti seleksi kompetensi P3K sesuai jadwal yang akan diumumkan lebih lanjut. Ujian seleksi ini diperkirakan berlangsung antara tanggal 9 hingga 16 April 2025. Selain itu, peserta yang lolos administrasi diharapkan mempersiapkan diri dengan mempelajari materi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Makan bergizi hingga ketahanan pangan. Kasau tekankan peran TNI AU di Lanut Raden Sajat Natuna dan jajaran Lanut di seluruh Indonesia. Pangkalan TNI AU Raden Sajat Senin kemarin melaksanakan upacara bendera 17-an di Main Apron Base Ops Lanut Raden Sajat. Komandan Lanut Raden Sajat, Kolonel Penerbang I Ketut Adiasa Ambara, bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marskal TNI M. Tony Harjono. Dalam amanatnya, Kasau menegaskan bahwa TNI Angkatan Udara harus selalu siap siaga, meningkatkan kesiapan operasional, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional. Sesuai arahan Presiden RI, TNI diharapkan berperan dalam ketahanan pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis bagi masyarakat.
Kasau juga mengingatkan bahwa tanggung jawab ini bukan sekedar tugas, tetapi merupakan amanah yang harus diemban dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, seluruh jajaran TNI AU harus terus hadir di tengah masyarakat, memberikan kontribusi nyata untuk menyukseskan program prioritas pemerintah, terutama di bidang ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Sebagai penutup, Kasau menekankan bahwa rakyat menuntut dedikasi tinggi dari TNI dalam setiap pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, setiap prajurit dan PNS TNI AU harus meningkatkan profesionalisme, loyalitas, serta sinergi yang kuat di seluruh jajaran. Upacara yang digelar diikuti oleh seluruh personel Lanut Raden Sajat, baik perwira, bintara, tamtama, maupun pegawai negeri sipil atau PNS TNI AU, serta personel dari Satrat 212 dan Denhanut 477 Kopasgat. Dengan semangat kebersamaan, seluruh peserta upacara menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara. Baik pendengar, kami sampaikan berita selanjutnya. Bupati dan Wakil Bupati Natuna terpilih datangi kantor Kementerian Kemendagri untuk registrasi pelantikan dan jalani pemeriksaan kesehatan. Menjelang pelantikan kepala daerah secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Bupati Natuna terpilih Chen Suilan dan Wakil Bupati Natuna terpilih Jarmin Sidik mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Republik Indonesia untuk melakukan registrasi pelantikan sekaligus menjalani pemeriksaan kesehatan pada hari Minggu 16 Februari 2025 lalu. Kedatangan pasangan kepala daerah Kabupaten Natuna terpilih untuk periode 2025-2030 tersebut didampingi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Natuna, Dev Rizal, Chen Suilan dan Jarmin Sidik melaksanakan pendaftaran, pelantikan dan pemeriksaan kesehatan secara bergantian di meja petugas yang telah disediakan. Adapun proses registrasi pelantikan dan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan sebuah prosedur yang harus dijalani oleh seluruh kepala daerah terpilih sebelum dilantik sebagai kepala daerah sebagaimana tertuang dalam surat radiogram Kemendagri yang diterbitkan pada 11 Februari 2025. Untuk pelaksanaannya pada hari Minggu kemarin ada sebanyak 239 kepala daerah terpilih yang melaksanakan registrasi pelantikan dan pemeriksaan kesehatan yang sebelumnya ditunda dari hari Sabtu tanggal 15 Februari 2024 sebagaimana tertuang pada surat radiogram Kemendagri dikarenakan ada beberapa wakil kepala daerah terpilih yang berhalangan hadir, sedangkan sisanya sebanyak 242 kepala daerah terpilih akan melaksanakan registrasi pelantikan dan pemeriksaan kesehatan di hari berikutnya. Setelah melaksanakan pendaftaran, pelantikan dan menjalani pemeriksaan kesehatan, Bupati dan Wakil Bupati Natuna terpilih nantinya akan melaksanakan prosesi gladi pelantikan pada hari Selasa 19 Februari 2025 di Istana Presiden Jakarta. Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Konversi dari minyak tanah ke gas LPG subsidi di Kabupaten Natuna hingga tahun 2025 belum dapat dilakukan. Cuaca panas beberapa hari terakhir, peristiwa kebakaran mulai mewarnai Natuna. Dan pendengar, akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa. Pancasila, aku pendukung
bersinar dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju.